Sumpah ini pertama kali nggak pernah. Tapi ini bakalan seru sih kayaknya. 1, 2, 3. Hai guys, kembali lagi di Ruang Dokter Hewan. Jadi ini video yang kedua, kita bakalan ngebahas kenapa sih kita pengen jadi dokter hewan. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku, ada Dokter Natali, Dokter Tias, sama Dokter Feby. Kita bakalan curhat-curhatan bareng, kita bakalan cerita bagaimana sih proses awal pendidikan kita dari S1, koas sampai saat ini. Tanpa lama-lama, aku langsung telepon aja mereka. Di video kali ini kita harus virtual karena diharuskan oleh pemerintah untuk social distancing. Halo guys. Aduh. Oke, jadi ini kita udah terkoneksi satu dengan yang lain. Nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung perkenalan aja. Oke, mungkin siapa nih yang perkenalan duluan? Dokter Natali aja deh. Ayo Dokter Natali. Halo, nama aku Dr. Natali. Aku dari Universitas Gadjah Mada, angkatan 2012. Mungkin dari sini ada yang nonton anak 2012 atau 2012, ayo. UGM. Atau ada yang kosong. Hai, aku Dr. Feby. Aku dari IPB. Sekarang sih namanya IPB University ya. Oh, gaul ya. Angkatan 2012 juga. Udah jadi go internasional kan? Oke, bisa. Terus siapa nih? Siapa tahu ada yang nonton nih teman-teman Dramaga aku nih. Hai semuanya, aku Dr. Tias. Kebetulan alumni dari FK IPB juga sama Kak Feby. Angkatannya pun sama, S1 bareng. Cuman paling kita beda gelombang pas kelasnya aja. Terus ya sih semuanya lebih banyak nih lebih sekarang sama Feby. Oke, jadi ceritanya ini satu angkatan, Hai semuanya. satu kelas tapi lulusnya beda-beda. Masuk kelas koasnya beda-beda. Nah, oke. Kelompoknya beda. Nah. Oh iya, Dogi kan belum kenalan. Oh iya. Gimana, Dogi? Oh iya, aku belum kenalan ya. Pada nggak tahu. Jadi Iya, kita belum kenal. aku hampir lupa. Jadi aku nama Dr. Geo dari Universitas Nusa Cendana, cukup jauh ya. Dan angkatannya 2010. Jauh dari Ya, semuanya. dari timur 2010. Kenapa kita bisa kenalan ataupun kita bisa buat ruang dokter hewan maksud saya, karena kita sendiri itu adalah salah satu tim dokter dari salah satu klinik di Jakarta Pusat. Dan kenapa juga kita pengen bikin channel ini, karena kita itu pengen ngebuat sesuatu yang pastinya berguna untuk semua lapisan masyarakat dan teman-teman dokter hewan juga gitu. Jadi di ruangan ini bakalan banyak yang kita bahas, dari itu vet daily atau ke aktivitas kita tiap hari, kayak praktis itu kayak gimana sih Kak, kayak gitu loh. Terus vet sharing, kita bakalan sharing beberapa hal yang mungkin sering orang tanyakan kepada kita kayak gitu. Terus ada vet talk, mungkin lebih kepada kita mungkin membahas tentang beberapa kondisi, kayak misalkan dok bener kalau steril itu boleh nggak sih kayak gitu karena ada yang bilang kasihan hewannya kayak gitu. Jadi kita bakalan bahas semuanya di sini, dari vaksinasi juga kayak gitu ya. Kita bakalan cerita ngobrol-ngobrol lagi awal masuk atau proses kita dari yang kita SMA ini ya, maksudnya ya, dari kita SMA terus kita masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, mungkin ada yang mau cerita dari awal prosesnya kayak gimana sih, karena kan pada dasarnya aku sendiri kan 2010, kalian 2012 pasti. Kalau zaman aku tuh ada namanya PMDK. Aku nggak tahu di zamannya kalian itu ada nama bekennya atau bagaimana gitu. Mungkin coba ada Dokter Feby deh awal coba. Kalau aku dulu masuk IPB itu dari SNMPTN ya. Pada zamannya namanya SNMPTN deh kalau nggak salah. Pokoknya itu tuh yang tes gitu loh, yang tes sama bareng-bareng serentak satu Ya, Indonesia gitu. satu Yang Indonesia kan ya.
Kalau nggak salah sekarang SBMPTN atau apa, aku nggak paham di. Iya, tahu. Jadi kayak gitu sih. Nah dulu tuh jadi masih zamannya pakai apa sih? Pakai kayak rank apa ya? Kayak persen-persenan gitu nggak sih? Iya, Jadi yang kayak nilai. misalnya untuk masuk Kayak nilai jadi tingginya misalnya ya. udah rank IPB tuh misalkan kayak gitu deh. Jadi misalkan untuk masuk tuh kayak harus ada parameter sekian yang mesti dilewati kayak gitu sih. Jadi aku waktu itu masuk IPB-nya dari situ. Nah kalau Oke. aku memang karena dulu tuh aku emang pengen jadi dokter hewan. Jadi kalau aku dulu tuh dari IPA itu kan memang pilihannya 2 nih. Jadi dulu aku daftarnya itu kalau nggak salah FKH IPB atau lagi FKH UNER. Oh, Nah alhamdulillahnya aku keterimanya IPB. keren ya. Soalnya Berarti emang pengennya nggak jauh-jauh dari Deket lah ya. nah, Kita 2012 nih bertiga sebab Geo kan 2010 sendiri. Kayak beda beda 2 tahun mungkin perbedaannya lumayan banyak. Kalau Ya, kita benar. kayak Iya. kurang lebih masih sama lah ya. Ya mungkin nanti ada beberapa yang beda, cuman kayaknya buat Geo mungkin bisa sharing juga Dok, kalau misalnya dulu tuh 2010 tuh tesnya kayak gimana, susah nggak sih? Terus kalau PMDK tuh pakai nilai itu bukan sih, ujian akhir Iya. apa gimana? jadi apa nilai rapot apa ya? ya benar. Pas Jadi zaman kita kayak undangan itu ya. Iya. kayak iya. kalau kalian kan ada namanya jalur Ya, jadi nggak undangan. ujian tulisan. Nah, Nah, Iya. kalau aku itu 2010 aku jalur PMDK namanya. Awalnya aku itu masuk PMDK, masuk ke Fakultas Kedokteran. Pada saat tes akademik, ternyata itu mereka ada pengurutan. Jadi diambil itu dari nomor 1 sampai nomor 50. Aku nggak termasuk dalam 50 orang itu. Saat itu kedokteran hewan baru dibuka di Undana. Nah, namanya bukan Fakultas Kedokteran Hewan, tetapi Prodi, Program Studi Kedokteran Hewan. Nah, karena kan baru pertama ya. Jadi belum jadi fakultas gitu ya. Belum Dok, ya? jadi fakultas. Nah, belum jadi fakultas. Jadi mungkin teman-teman yang dari 2010 dan Undana juga mungkin bisa komen di bawah kalau memang kita oleh itu prodi yang di bawah dari rektor langsung untuk yang pengurusannya. Aku nggak tahu lah sistematis kayak gimana, tapi itu informasi yang aku ingat sampai sekarang. Singkat cerita, kita yang dari 51 ke bawah itu disarankan atau dianjurkan untuk masuk ke FKH pada saat itu. Berarti dari sananya. Ya, Oh berarti kayak kesannya kayak dipilihin gitu ya ya. dipilih, tetapi kita langsung di next tesnya. Jadi kayak langsung tes bahasa Inggris, tes kesehatan kayak gitu loh. Memang tidak ada sama sekali terniat menjadi dokter hewan. Itu di awal. Tapi kan kita belajar by the time, hari-hari, terus semester demi semester belajar gitu. Jadi pasti ada lah istilahnya rasa untuk berusaha untuk menyukai dalam apa yang udah kita terjun gitu. Kalau ke pribadi nggak suka. Nah tadi kan Feby suka tuh. Nah kita dengar nih lagi nih dari Setia sama Natali. Coba dari Natali dulu deh. Kalau aku sih masuk ke kedokteran hewan itu emang pilihan kedua sih. Oke. Belum sama kayak Feby, kayak jalurnya pakai SNMPTN undangan. Jadi di ranking dari sekolah gitu. Terus kita boleh milih 2 universitas, sama masing-masing universitas itu 2 fakultas. Terus kayak kedokteran hewan ini aku pilih di pilihan kedua. Dulu aku pengen jadi psikolog sebenarnya. Oh. Terus abis itu aku dulu milihnya di UNER sama di UGM. Awal-awal tuh kan kayak semester awal-awal kita kan pelajari anatomi kan ya. Benar. Mulai dari yang kecil-kecil banget gitu, anatomi, makro yang ngapalin tulang-tulang segala macamnya itu. Emang sulit banget sih, bikin kumet banget sih, apalagi laporannya ya. Tapi pernah nggak sih kayak ngira kayak ini beneran nggak sih kita hafalin, kayak apa emang apa cuma kayak pemanasan, maksudnya kayak dihafalin kok, dulu kayak pikir kayak gitu sih. Oke, kalau aku sih dulu awalnya sama persis sih kayak Feby. Maksudnya jalur masuknya ya dari SNMPTN tulis waktu itu yang tapi bedanya memang aku pilihan kedua
FKH itu kayak yang kedua gitu. Oke. Dan pertamanya FK memang dari awal niatnya maunya nyari yang profesi gitu kerjaannya. Jadi ke profesi, terus aku memang minatnya di bidang kedokteran gitu. Terus pilihan satu lah nih kedokteran, tapi belum rezeki, jadi masuknya di pilihan kedua di FKH. Terus sempet ini juga sih sebenarnya senang gitu, jadi bukan sedih karena nggak keterima pilihan satu, tapi ternyata senang gitu pas keterima FKH. Jadi apa ya, mungkin emang dari jalannya di sini gitu. Terus cuman ya itu shock juga sih pas awal-awal masuk, kayak Masuk shock ya ya sama beneran nggak sih ini kuliahnya ya. serius nggak sih yang kita Iya, alami stres semua ya. gitu, kayak benar Jadi kayak nggak mungkin, emang nggak masuk apa gitu Jadi, semuanya apa. aku tuh pernah, jadi tuh aku tuh ingat banget, aku itu masuk, aku belajar anatomi 1 tuh belajar tentang tulang. Pertama itu osteologi tentang tulang gitu ya. Aku hafalin tulang itu kayak hafalin. Tapi kan kalau misalkan ujian di tempat aku itu masuk di lab, tulang itu udah ada. Jadi teman-teman harus tahu ya, kita belajar osteologi itu tulangnya bukan satu hewan aja. Ada tulang anjing, tulang kucing, tulang sapi, terus kemarin juga ada tulang babi. Nah, juga ada Kambing ya. kambing. Cuman kalau hewan-hewan yang besar banget itu kayaknya kembali lagi ke universitas dan mereka mampu menyediakan atau enggak ya, kayaknya kayak gitu ya. Cuman tulang-tulang itu banyak banget dan setiap tulang itu punya anatomi berbeda-beda. Ada yang punya os ini tapi di hewan ini nggak punya. Dan itu pada saat mereka masuk ujian itu tulangnya itu kayak ditaruh di meja lab, itu satu-satu Meja. tulang. Iya, sama. Ini meja 1 tulang ini ada 5 nomor soal. Meja 2 tulang ini 5 nomor soal. Jadi nanti ujiannya jadi ujian aku ingat banget itu. Itu bukan cuma tulangnya doang kan yang kita hafalin, tapi kayak bagian Benar. Ada baru semester pertama. Udah. Kita kali gituan dan di lab yang paling menyeramkan. Ya, benar itu. Kita namanya quiz ketok. Coba kalau buat teman-teman FKH yang ngerasa ujian anatomi itu menyeramkan, komen aja di bawah. Jadi istilahnya pada saat bunyi itu pasti akan kaget dan akan buyar semua. Buyar jawabannya dan kita akan masuk ke Nanti kan semua orang komen sih, soalnya semuanya takut semua ujian. masuk ke meja berikutnya yang kita nggak tahu ini tulang apa gitu loh. Jadi kayak ya Tuhan, jadi mikir lagi dari nol lagi. iya benar. Jadi kayak kadang masih mikirin nomor sebelumnya gitu nggak sih? aku tuh dulu tuh aku tangan dingin banget kalau mau ujian. Oke, jadi itu singkat dari cerita kita. Kalau misalkan kita mau lanjut tuh pasti bakalan panjang banget. Jadi aku harus cut di sini kayak gitu. Jadi Satu episode. bisa satu episode, mungkin bisa lebih 5 episode mungkin. Kalau memang mau seperti itu bisa di komen aja. Nah, tadi kan kita udah bahas nih. Kita masing-masing ada yang memang minat dan jadi dokter hewan, ada yang memang terpaksa sih. Terjerat, tercemplung ya aku lah itu kayak istilahnya udah masuk ya udah basa-basa aja lah gitu loh. Nah setelah kita masuk pasti adalah gitu pandangan-pandangan dari mungkin keluarga atau orang terdekat kita pada saat kita masuk di Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi mungkin aku pengen nanya nih, kalau dokter Natalia itu gimana sih kalau pandangan teman atau mungkin keluarga atau orang tua terhadap pada saat kita udah wah lulus nih masuk FKH kayak gitu, gimana tuh? Kalau orang tua aku sih pastinya senang ya, anaknya kayak pertama keterimanya di UGM gitu kan. Jadi kan emang itu kan kayak impian banyak orang masuk ke UGM gitu. Terus habis itu senangnya juga karena kayak anaknya dokter, walaupun kayak dokter hewan gitu. Tapi kalau kayak pandangan teman-teman kayak ada juga sih yang kayak, wih kok dokter hewan, wow kayak hebat banget, bisa kayak bisa ngobatin hewan dong, kan mereka nggak bisa ngomong jadi kayak cenayang dong. Kayak ada yang ngomong kayak dokter hewan tuh kayak dukun karena mereka bisa ngobatin tanpa mereka juga ngomong sama orang yang atau orang hewan yang sakit kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya kurang lebih sama sih sama Natali.
Sebenarnya kalau keluarga sih support aja, nggak ada yang ngomong gimana-gimana sih. Apalagi kalau mama aku memang senang aja aku masuk dokter hewan, karena mungkin mama aku juga suka hewan. Terus dari itu mama aku emang dari dulu tuh kayak bilangnya kalau perempuan tuh cari kerja yang profesi aja gitu. Jadi mungkin mama aku sebenarnya support. Cuman kalau kayak dari orang-orang sih kadang misalnya kayak oh kuliah kedokteran apa gitu kan, kayak dokter hewan. Terus orang kayak oh gitu, kayak ada skip beberapa detik gitu kayak Mikir. oh dokter hewan gitu. Cuman kayak karena mungkin ekspektasinya ya antara dokter umum atau dokter gigi kan, Ya. dokter gigi. Jadi kayak ada kayak skipnya gitu kayak oh dokter hewan gitu. Cuman kayak kalau aku sebenarnya ya aku nggak terlalu masalahin sih. Jadi maksudnya kayak ya udah dibawa kayak ya udah dia dokter hewan gitu. Mungkin malah jadi orang-orang sih positif karena bakal jadi kayak topik baru gitu ya, karena kan maksudnya nggak banyak yang tahu nih. Jadi mungkin kalau di aku orang-orang pas tahu walaupun awalnya agak kayak skip gitu, tapi jadinya malah kayak excited, malah nanya oh gitu tuh kalau hewan bisa ngobatin apa aja, semuanya bisa ajarin dong berarti. Oh berarti kalau bisa ngobatin semut dong kayak gitu. Iya, ini paling gemes dari kayak gitu. Cuman so far sih tapi aku nggak terlalu, maksudnya nggak ada yang terlalu kayak negatif atau gimana. Iya. Alhamdulillahnya. Kalau aku memang kalau orang tua aku tuh support apa aja yang aku pilih gitu, yang mau jadi apa dia terserah, yang penting yang memang suka dan apa niat gitu, maksudnya nggak asal pilih gitu. Tapi cuman jadi pas udah keterima tuh ya seneng gitu, karena memang yang kan walaupun pilihan kedua tetap memang yang udah pilihan sendiri gitu, bukan yang disuruh gitu. Jadi memang pada saya sama ya, maksudnya tahun ketiga sama lah ya kalau aku tangkap ya. Jadi kalau kita tambahan aku aja nih dikit, karena pada dasarnya aku itu awalnya memang bukan pengen jadi dokter hewan, tapi karena memang sudah tercebur lagi gitu ya jadi dokter hewan. Awalnya kalau mama aku itu dukung, karena istilahnya kayak profesi yang baru terdengar gitu loh, apalagi di kota Kupang yang memang sesuatu yang baru gitu ya. sesuatu yang baru dan yang kayak profesi yang mungkin jarang orang dengar gitu loh. Ituan sih kalau untuk keluarga sih support ya. Yang aku ingin tanyakan, jadi biar teman-teman juga di rumah juga tahu gitu loh, suka duka kita jadi praktisi. Kalau aku pribadi nih, aku yang pertama ya, biar ini yang pertama kalau misalkan sukanya, senangnya yaitu tadi mungkin mau anjing yang lucu, ada yang papis, ada yang hitam. Tapi kalau dukanya, kalau aku pribadi mood booster gitu. Tapi ada nih dukanya, jadi pasti ada sedihnya gitu. Sedihnya kalau aku sih ada pribadi ada dua. Yang pertama, aku belum bisa istilahnya belum bisa, kayak misalkan ada pasienku datang tapi memang dia udah pertimbangan kita nggak bisa ngelakuin banyak dan nggak bisa nolong, walaupun memang kita paham nih penyakitnya seperti apa. Mungkin sedihnya di situ. Kalau aku mungkin kalau sukanya sih ya sama memang kita kan kayak tiap hari tuh ketemu hewan lucu-lucu, terus senangnya juga udah mereka lucu terus kita bisa bantu gitu kan. Itu happy banget sih. Kalau dukanya sama sih, mungkin kalau misalkan dokter manusia kan kayak ya kliennya adalah pasiennya gitu kan. Kalau kita ya memang kita punya pasien, kita punya klien. Jadi dan hal-hal itu kan kita nggak pernah diajarin di kampus nih. Kita nggak pernah tuh diajarin di kampus. Nanti kamu kalau dapet klien kayak gini, kamu harus bertindak kayak gini. Benar. Bukan sesuatu yang benar itu benar banget. Pas gitu kan nggak pernah. Gitu kan. Jadi kayak ya di situ sih mungkin nggak terbuka juga, mungkin jadi tantangan aja kali ya, tantangan yang kayak kita harus lebih mikir juga gitu gimana. Itu sih apalagi ya karena kita di Jakarta juga orang kan bervariasi, ada yang ekspat juga ada gitu kan, terus yang bule-bule juga. Benar. Terus orang Indo juga, dari yang bener-bener memang orang penting banget sampai orang yang mungkin tetangga dari diri kita sendiri ya segala macam. Itu mungkin jadi kayak tantangan ya buat kita semua, teman-teman iku. Paling itu sih aku nambahin skill communication banget sih. Iya. Banget sih, penting banget sih kalau kalian memang pengen jadi praktisi ya. Dan itu yang memang kalian harus terjun dulu, baru bisa benar-benar belajar kayak dari pengalaman aja sih. Karena ya teori dan apa yang terjadi di
realita kan memang beda gitu. Ya, jadi kalau menurut aku juga nggak semuanya itu yang di dalam ruang kuliah itu bisa kita ketemu di luar gitu kan ya, kasarnya seperti itu. Banyak banget yang bisa didapetin di belajar luar. kita belajar dari pengalaman sendiri itu bener banget sih kalau kata-kata itu. Benar ya. Oke. Terus mungkin ini kali ya, kayak hewan-hewan yang apalagi kayak kucing gitu ya, suka ya yang galak tuh nggak sedikit gitu kayak. Iya benar banget. Iya. Ada cakaran ya, cakaran. Naklukin Kita punya Punya tato. Iya. Tato ya. tato tambahan gitu banyak. Kalau kita jadi dokter hewan emang bener-bener gak bisa lepas dari tato alatnya Iya. sih. Emang Tato alami. harus yang tangan bagus, tangan Ya, gak bukan bisa berarti kita mulus. bisa ngerti ya, bisa ngomong, bisa naklukin dia tuh kayak enggak sih. Dulu aku awal-awal jadi praktisi ya, kalau boleh jujur tuh kayak aku pernah loh nangis gara-gara kayak nanganin klien yang super duper susah banget dan rewel, ribet banget klien aku Yang susah tuh Aku merasakan itu justru kayak barusan tadi pagi. ngomongnya ke Barusan. klien bukan sama ke hewannya atau kayak pasien kita ya, tapi emang ngadepin klien tuh kayak emang benar-benar harus butuh skill banget sih kalau boleh jujur. Kita itu bukan hanya menangani si hewannya aja, tapi kita akan menangani juga si pemiliknya. Jadi ada dua tipe yang bukan dua tipe sih, Iya. dua tempat yang kita harus bisa, iya, istilahnya mungkin dua pasien kali ya, mungkin ya. Jadi kayak dua yang kita hadapin yang pertama yang pasien kita secara klinis kita harus hadapin. Yang kedua itu ke ownernya, kita harus bisa menenangkan, kita harus bisa menjelaskan client education itu kayak seperti apa gitu loh. Jadi kayak memang segala sesuatu itu bisa karena memang terbiasa dan mungkin perlu jam terbang yang cukup untuk dia juga untuk biar bisa menjelaskan dengan baik kayak gitu loh. Tadi kan kita udah bahas semua dari awal transisi kita masuk ya, kenalan, terus kita masuk di FKH di setiap masing-masing kampus kita, caranya gimana gitu, terus suka dukanya. Nah karena memang waktunya juga udah malam banget dan untuk ngelakuin ini pun juga perlu effort karena jaringan juga. Jadi untuk video yang kedua kita sampai di sini. Mungkin buat teman-teman yang pengen kita bahas lagi tentang kuliah ataupun sesuatu di next videonya, bisa komen di bawah. Jangan lupa di like, terus komen dan Subscribe. dan masih nggak di like teman-teman. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, jadi itu aja. Thank you so much buat malam ini. Thank you buat waktunya. Goodbye. Itu buat sharing.